Selamat pagi Indonesia dan salam semangat. Kembali bersama saya Agung Surya Gumelar di Beyond Education Podcast. Podcast yang selalu membahas tentang 3 pilar ilmu kehidupan. Motivating, coaching, dan parenting. Dan 3 pilar ilmu ini sangat banget bermanfaat ketika dimanfaatkan atau misalnya ketika diimplementasikan di dalam dunia sehari-hari, di dalam dunia pendidikan dan dimanapun. Dan silakan kalau misalnya ada yang mau bertanya langsung aja, jangan malu-malu ya, langsung hubungi kita melalui email, melalui Telegram dan lain-lain, dan kami akan bahas langsung pertanyaan Anda. Dan kritik dan sarannya tolong masuk. Kalau ada yang mau kritik silakan, kalau ada yang mau memiliki saran misalnya, oh saya aja dong pembicaranya, silakan. Tinggal dimasukkan aja langsung ke email, nanti kita akan langsung follow up. Baik, pagi hari ini saya bersama Pak Doni. Halo teman-teman semuanya. Iya nih Pak Doni, banyak yang bertanya sih, lebih tepatnya. Jadi pertanyaan-pertanyaan sih memang seputar coaching, parenting, dan motivating ya. Tapi sebelumnya kan kita sudah bahas ya Pak ya. Yeah. Coaching, parenting, motivating itu asalnya dari mana sih gitu? Iya. Mengapa harus terintegrasi ya? Iya, itu integrasi. Dan memang sekarang ada sebuah pertanyaan nih Pak dari viewers Pak. Apa tuh? Jadi memang katanya si ibu ini di formulir apa pertanyaan tersebut bahwa kenapa sih perkembangan anak saya lebih kurang, maksudnya lebih kurang memuaskan daripada anak orang lain, atau misalnya perkembangan anak saya kenapa sih lebih lambat lah gitu, atau tidak bagus daripada perkembangan anak orang lain. Jadi seperti membandingkan perkembangan anak Pak. Oke, tapi dibandingkannya ini di sisi akademis? Ya, di sisi atau akademisnya. di sisi yang lain? Sisi akademis, terus sisi misalnya orang udah mandiri dia belum gitu. Oke, perilaku juga ya? Ya, perilaku, habit sepertinya, dan akademisnya. Terus misalnya dia masih sering seneng apa dua-duaan robot gitu kan, di sekolah juga gitu masih seneng. Oh, usianya tingkat apa, SD? SD. Oh, SD. SD ya kelas, tapi tidak disebutkan kelas berapa sih. Tapi yang jelas perkembangan katanya tertinggal daripada yang lain gitu. Seperti itu Pak. Bagaimana Pak nih kira-kira? Ya kalau menurut saya sih ya, setiap anak itu kan berbeda ya. Jadi tumbuh kembangnya juga pastinya berbeda. Dan tetapi memang ini yang menjadi masalahnya gitu. Kadang orang tua selalu ingin anaknya itu memiliki kelebihan yang bisa mereka banggakan. Dibanggakannya ini kalau misalnya mereka memperlihatkannya ke orang lain. Oh iya, misalnya anak saya ranking atau apa gitu ya. Iya. Jadi tujuannya itu untuk memuaskan nafsunya, bukan demi kepentingan anaknya. Dan akhirnya ketika kita melihat anak orang lain misalnya selalu berprestasi di sekolah, ranking 1 terus, kita merasa minder jadi orang tua. Kok anak saya nggak seperti si A ya? Anak saya ini sepertinya sulit banget gitu untuk mengejar prestasinya si A. Padahal udah saya lesin, udah saya kasih tambahan-tambahan di luar sekolah, tapi kok masih nggak berprestasi. Karena di sini saya melihat kalau orang tua hanya membandingkan anak dalam satu sisi saja, ya pastinya menurut saya itu tidak fair. Berarti ada sebuah rasa ketidakpuasan nih gitu ya terhadap perkembangan anak gitu ya. Iya, tetapi dia sendiri tidak menyadari bahwa anaknya ini memang memiliki strength atau kekuatan bisa jadi di bidang yang lain. Oh, jadi memang kalau kita memandang dari satu sisi mungkin ada lemahnya, anak kita tertinggal gitu misalnya. Tapi di sisi yang lain mungkin anak kita ada kelebihannya. Oh iya betul. Dan ini kan yang harusnya kita cari tahu kelebihan anak kita tuh apa sih? Bukannya malah kita bandingkan dari sisi kelemahannya. Akhirnya anak kita akan sulit untuk mengejar prestasi. Iya, karena kita fokus pada kelemahannya. Iya benar. Dan di sini memang menjadi hal yang
normal di masyarakat gitu. Kalau misalnya prestasi itu hanya dinilai akademis, bukan di bidang yang lain gitu, yang memang itu sesuai dengan strength anak kita. Ketika nilainya jelek gitu kan, dianggap tidak berprestasi. Ketika bolos terus dianggap tidak berprestasi. Ya ini mungkin menyebabkan anak kita senang bolos, karena dia merasa apa yang saya sudah usahakan, apa yang saya sudah upayakan, ini sepertinya saya tidak bisa membanggakan orang tua saya. Akhirnya ya sudah, kalau misalnya saya bukan anak yang bisa dibanggakan, ya lebih baik saya malah kebalikannya, melakukan hal-hal yang orang tuanya itu tidak sukai malahan. Dia seperti memberontak gitu, karena ada rasa tidak adil di dalam dirinya. Dan itu menurut saya hal yang wajar. Itu benih-benih anak-anak bandel tuh dari sini. Iya, anak itu kan butuh diapresiasi, butuh diberikan dukungan. Tetapi kalau anak ini terus kita remehkan, kita anggap anak kita ini tidak berprestasi, terus kata-kata yang kita ucapkan juga bukan hal-hal yang positif, akhirnya anak kita ini memiliki masalah di mental. Dan kalau mereka sudah memiliki masalah di mental, nah ini yang akan sulit diperbaiki. Karena mengapa gitu, anak sepertinya dia tidak memiliki semangat juang di dalam hidupnya. Dia tidak memiliki konsistensi, selalu berubah-berubah. Karena di sini dia melihat bahwa tidak ada supporting system bagi dirinya. Dan akhirnya ya sudah, dia seperti menjalani hidupnya itu ya mati segan, hidup juga nggak mau gitu. Iya, karena supporting sistemnya tidak dia dapatkan gitu Pak ya. Iya. Dan dia tidak, ketika supporting sistemnya tidak didapatkan, apalagi dari orang tua ya. Benar. Itu tidak muncul potensi dia atau iya. kelebihan itu apa. Oh iya. Tapi memang benar sih Pak, banyaknya membandingkan anak-anak itu dari segi dari segi akademik dan lain-lain. Iya. Tapi memang kalau misalnya anak-anak itu pertumbuhannya kan nggak semuanya sama kan Pak. Iya. Contoh misalnya tumbuh kembangnya. Ibu ini misalnya menganggap bahwa anaknya ini masih belum bisa baca gitu kan. Contohnya. Tapi anak orang itu bisa baca. Nah itu bagaimana cara kita bisa nerimo gitu. Ya ini seperti itu. Orang tua juga, makanya kan kita sering mengimbau harus mempelajari parenting agar kita mengetahui tumbuh kembang anak itu seperti apa. Bahwa setiap anak itu berbeda, jangan kita sama-samain. Kalau kita sama-samain, pastinya anak akan semakin ketika dia berkaca, dia melihat cermin bahwa dirinya ini nggak sesuai yang diharapkan, akan adanya mental block malahan yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Yang tercipta di dalam diri anak itu ya. Itu awalnya akibat senang dibanding-bandingin gitu. Iya. Karena bahayanya kalau ini sampai orang tua yang melakukan. Kalau orang lain sih masih bisa kita recovery ya gitu. Orang tua kalau sampai melakukan hal seperti itu, apalagi kan kita tahu di agama bahwa ucapan orang tua itu sama dengan doa gitu. Kita selalu mengucapkan hal-hal yang aneh-aneh gitu kepada anak kita. Kamu kurang berprestasi lah, kamu kurang pintar lah, kamu nggak seperti si A lah. Dan akhirnya kan itu doa, dan anak jadi mengaminkan gitu. Ditambah malaikat juga mengaminkan. Di situ bahayanya. Di situ bahayanya. Dan di sini kan kita sebenarnya harus segera sadar gitu. Kalau kita melakukan hal itu. Jangankan anak-anak ya, orang dewasa deh. Kalau dibanding-bandingin gitu, secara tidak fair, pasti mereka juga perasaannya bagaimana? Iya, ada kemelut juga gitu. Benar.
Ya bayangkan kalau ini terjadi Pada di anak-anak. usia anak-anak gitu. Apalagi usia sekolah tingkat dasar. Yang mereka ini belum punya self defense mekanismenya di dalam dirinya gitu. Jadi segala hal yang diberikan ke mereka, ucapan-ucapan itu langsung masuk ke alam bawah sadarnya. Dan akhirnya inilah yang menjadi jati diri anak-anak kita. Apalagi kalau misalnya kita sering membandingkan misalnya, tuh anak misalnya si A mah dia bisa dapat nilai 10, kamu kenapa nggak bisa di pelajaran ini, bla bla bla. Gitu. Itu juga secara tidak langsung masuk. Iya. Dia tuh benar nggak bisa gitu. Benar, itu malah kita mendoakan anak kita secara nggak langsung agar nilainya selalu jelek. Nah, ini yang menurut saya harus segera timbul kesadaran gitu dari orang tua. Jangan kita membanding-bandingkan anak tuh secara tidak fair. Apalagi kita membandingkan anak ini gak sesuai dengan strength-nya, dengan kekuatannya. Kalau seperti itu kan anak juga tidak memiliki tolak ukurnya. Oh, tapi ada Pak cara membandingkan anak agar anak itu termotivasi gitu Pak. Ada tuh, misalnya dibandingkan dengan atlet atau bagaimana Pak? Kira-kira ada nggak cara yang seperti itu Pak? Misalnya anak kita menyukai sepak bola, terus dia memiliki idola, Lionel Messi gitu. Nah, misalnya anak kita pas dia harus datang ke sekolah bola, moodnya lagi nggak enak gitu misalnya. Oh iya, lagi kurang lah gitu ya. Lagi kurang, dia lagi ya mungkin malas gitu ya. Males gitu. Orang tua boleh. Nah, katanya mau jadi Lionel Messi. Ini dari kayak gitu Pak. Iya. Lionel Messi itu nggak ada rasa males. Dia selalu semangat setiap hari latihan. Anak kita kan akhirnya dia berpikir, oh iya ya, gue kan pengen jadi kayak Lionel Messi. Gue rajin latihan, dia semangat lagi. Nah itu membandingkan hal yang positif, karena sesuai dengan kesukaan anak kita. Tetapi kalau anak kita misalnya udah jelas-jelas dia nggak suka pelajaran matematika, terus kita bandingkan dengan orang lain yang menyukai pelajaran matematika dan nilainya selalu bagus, ya udah selesai kan. akhirnya kan itu nggak apple to apple gitu kan. Iya. Ibarat kata mah ikan suruh manjat gitu. Benar. Yang saya takut anak akan semakin benci pelajaran matematikanya. Karena dia merasa gue udah nggak suka, ditambah dibanding-bandingin, gue tambah jadi nggak suka gitu. Jadi kita salah memotivasi gitu. Seharusnya kan ketika anak kita nih dapat nilai rendah di pelajaran matematika, tapi kita tahu nih anak kita memang nggak suka pelajaran matematika. Orang tua harusnya memotivasi. Nah, ayah, bunda yakin kamu pasti bisa. Kalau kamu ini rajin mempelajarinya. Jadinya kan anak kita merasa bukannya dibandingkan, tapi diberikan motivasi. Nah ini bedanya antara motivasi sama dibandingkan. Iya juga ya. Kalau misalnya anak itu dibandingkan dengan secara tadi ada teknik membandingkan secara positif ya Pak ya, dengan kesukaannya, berdasarkan kesukaannya itu ya semangat lagi. Tapi kebanyakan orang membandingkan dengan ketidaksukaan. Nah ini